Bapa, terima kasih setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami beri datang kepadamu. Kami sadari ya Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah-Mu semata. Tuhan, kalau pagi ini kami akan belajar tentang kasih-Mu yang kekal, yang luar biasa indah, dan sebenarnya kami tidak bisa pahami ini. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh Kau terangi, Kau tolong, untuk kami boleh mengalaminya. Terima kasih. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan. Engkau yang pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal ketiga. Slide-nya bisa tolong dimunculkan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17, saya percaya ini satu ayat hafalan yang sudah sangat kita kenal tapi sering kita lupakan. Kita baca bersama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan oleh Dia. Kita lanjut ya, 1 Yohanes pasal yang keempat tadi sudah kita baca bersama. Kita rangkum sekarang ya, jadi satu kali baca, tadi dibagi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita baca sekali lagi ya, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Ya, kita hari ini belajar tentang satu tema, yaitu tentang kasih Allah. Kalau saya boleh tanya, kira-kira Bapak, Ibu, atau jemaat dikasihi oleh Tuhan, merasa dikasihi itu seperti apa? Bingung jawabnya ya. Atau saya balik, kalau Anda mungkin merasa sudah mengasihi itu seperti apa? Nanti dipikirkan lagi ya. Saya mengajak kita lebih melihat dalam teks yang tadi Yohanes 3:16 tadi ya, khususnya tentang tema yang kita seringkali, slide berikutnya, yaitu tentang istilah kekal. Memang kalau kita mendengar kata ini seringkali kita mungkin lebih menghubungkannya dengan hal waktu. Meskipun beberapa penafsir mengatakan sebenarnya ini tidak terlalu banyak kaitannya dengan waktu, tapi kita seringkali memahami tanpa batas, tanpa limit begitu. Jadi wow, kita sendiri tidak bisa bayangkan. Iya, tidak bisa bayangkan. Nanti kita akan lihat ya. Tapi sebenarnya dimaksud, saya memang ini agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya agak kesulitan sekali. Ini saya katakan mungkin dimensi atau satu kondisi yang baru, eon. Sesuatu yang berubah total dari diri kita ini ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah. Nanti kita akan lihat pelan-pelan tentang hal ini ya. Karena ini semua terkait dengan pribadi atau diri Allah sendiri yang kekal. Yaitu yang dimaksud adalah tidak bisa rusak, tidak bisa mati ataupun hancur, tidak bisa. Ini yang plus ya, yang bagus. Nanti kan akan dikontraskan kekal yang namanya mati. Ini juga sama, meskipun kondisinya sudah hancur, sudah itu, tapi tidak bisa habis begitu ya. Akan terus. Nah, ini yang ini mungkin sering kita kaitkan dengan waktu. Kembali kekal yang tadi dimaksud di Yohanes 3:16 tadi, dikatakan di situ melibatkan Tuhan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan satu anugerah yang luar biasa itu, Tuhan sedang memulai satu awal yang begitu indah dalam diri kita, sehingga disitulah mulai ketika Dia hadir masuk hidup di dalam diri kita, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus
ke dalam diri kita. Nah, ini yang diistilahkan selalu dikatakan dipenuhi, dibentuk, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nanti akan lihat berikutnya ya. Yang berikutnya tentang dunia. Dunia memang dalam Alkitab juga kita harus perhatikan konteksnya ketika kita membaca. Tapi dunia yang dimaksud dalam Yohanes 3:16 ini jelas dikatakan di sini sebenarnya adalah dunia yang diciptakan oleh Allah. Sebenarnya awalnya begitu indah tetapi sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dunia yang tadinya disebut Taman Eden itu ya, kita bilang wow Kejadian pasal 3 setelah Adam Hawa diciptakan dia hidup Taman Eden. Ketika diusir jadi taman apa ini? Taman Eden. Dari Eden. Karena apa? Rusak. Kita lihat dunia zaman sekarang. Ada yang baik? Edan tenan. Saya tidak sungkan mengatakan itu. Karena apa? Inilah kenyataannya. Dosa sudah begitu luar biasa merusak dari yang kelihatannya begitu kecil. Dulu kita pernah renungkan bersama. Masuk begitu lembut, begitu luar biasa. Tapi begitu sudah kena, habis kamu. Ini sekarang akibatnya. Kita lihat tuh kan. Dan jangan kita pernah lupakan. Di dalam dunia yang sudah rusak, yang sudah jebol ini. Kita termasuk di dalamnya. Tadi kondisi kita sebenarnya apa? Mati. Nanti kita akan lihat berikutnya ya. Istilah yang dipakai dalam firman Tuhan ketika kondisi yang sudah jebol rusak edan ini dikatakan adalah sebagai musuh Allah. Nah, sehingga itu juga dikatakan istilah lain binasa. Nah, ini tadi saya katakan kita ini sudah mati, sudah rusak, sudah hancur, sudah enggak karuan gitu ya modelnya. Kalau Anda mungkin pernah punya barang kesayangan mungkin ya. Tapi sudah terus dipakai, mungkin ada satu saat onderdil atau memang kondisinya itu sudah tidak memungkinkan, rusak total sehingga harus apa? Sudah tidak bisa dipreteli, tidak bisa diganti, itunya harus apa ini? Cari adik baru, ganti. Tapi ada kalanya ketika onderdil ini mungkin diganti dan dapat sesuatu yang baru, kondisi barang itu akan berubah jadi seperti baru juga. Pernah ngalami seperti ini? Mungkin ada yang begitu. Tapi ada kalanya sesuatu yang rusak total itu memang betul-betul tidak bisa dipakai sehingga harus apa? Buang. Kondisi kita inilah gambaran di hadapan Allah. Mati, rusak, hancur total sebenarnya karena dosa itu. Ini tadi dikontraskan dengan kekal yang hidup, yang indah, yang bersama dengan Tuhan. Ini kontras ujung satunya. Tidak bersama dengan Tuhan, terpisah, musuh Allah. Firman Tuhan berusaha berulang kali menggambarkan hal yang sebenarnya mengerikan. Tapi kita belum bisa menangkap artinya seringkali ya. Beberapa hal itu diungkapkan sebenarnya mengerikan. Tapi kita seringkali ya baca lewat aja begitu. Nah nanti kita pelan-pelan kita akan pelan lihat ya. Kemudian selanjutnya untuk kita bisa memahami lebih baik, dikatakan kata begitu. Tolong slide selanjutnya. Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Susah terjemahkan karena dalam bahasa Inggris juga tekan cuma so gitu ya. Dalam bahasa Indonesia begitu itu yang gimana? Sebenarnya kita tidak bisa menggambarkan besar. Meskipun dalam bahasa asli dikatakan mega, itu sudah terlalu wow. Bukan cuma gede, gede banget gitu ya. Maksudnya sudah di luar jangkauan akal pikiran manusia. Itu aja susah diungkapkan, makanya dikatakan begitu. Simpelnya begitu ya. Dan jujur aja sebenarnya kita tidak bisa memahami betapa besar, lebar, dalam, tingginya kasih Allah itu. Wow. Tidak bisa kita pahami. Dan seringkali ini bukan cuma nuansa. Tapi di dalam kasih Allah ini kita harus pahami itu ada unsur kuasa. The power. Ada di situ. Kita melihat orang yang keras sekali. Kepala batu orang bilangnya mungkin dari bukan hanya batu mungkin ya. Tembaga, besi, apa-apa terserah gitu ya. Itu bisa dilunakkan karena kasih. Orang memandang orang yang mengasihi itu seringkali lemah, lembek, tidak bisa apa-apa, tidak berkuasa apa-apa.
Tapi justru Allah membuktikan sebaliknya. Kasih yang sesungguhnya itu bisa mengubahkan jiwa seseorang. Dan bahkan dikatakan kasih inilah yang seringkali disebut-sebut sebagai sumber kekekalan hidup itu bagi manusia. Kalau tidak ada ini, wah, manusia benar-benar tidak punya pengharapan. Selanjutnya. Sehingga kalau kita bicara tentang kasih Allah, kondisi kita tadi jelas ya, mati, rusak, hancur total, musuh Allah. Tetapi Allah masih menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tadi kita sudah baca dalam firman Tuhan, Dia mengasihi kita dengan cara apa? Mengutus putra tunggalnya. Coba sekarang kita simulasikan begitu ya. Kalau Anda punya anak laki satu lagi. Terus ada orang yang bersalah kepada Anda, menyakiti Anda begitu luar biasa. Anda mau menyerahkan anak Anda untuk menjadi penebusan dia? Kalau dia mau dihukum mati, oh kasih toh, cocok, tak kasih anak gue, dia biar hidup gitu. Ada yang begitu? Saya tahu jawaban Anda, enggak usah kasih tahu, saya pasti tahu. Oh enak men. Ojo no anak aku, duit aja ndak mau gitu ya, apalagi anak. Dari hal semacam ini coba kita bisa perhatikan. Kenapa Allah mau-maunya tanda kutip. Dan putranya ini kan Allah, pribadi Allah. Yang sangat dikasihi dia, yang sangat dekat dengan dia. Masih ingat cerita Yesus di atas kayu salib? Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang sakit bukan cuma Yesus loh. Kita bayangkan Bapa sendiri itu terenyuhnya hatinya mendengar kalimat itu. Dan dia tahu situasi di mana dia harus terpisah sementara itu. Beberapa di antara kita mungkin ada yang sudah mengalami kehilangan putra atau putrinya. Berat bukan? Itu bukan karena kita mengorbankan loh. Karena penyakit atau situasi yang kita tidak bisa kendalikan, akhirnya ya dipanggil Tuhan. Itu aja kita sudah merasakan namanya sakit itu seperti apa. Allah memberikan putra tunggalnya bagi kita. Dan ingat dikatakan Roma pasal 5 ayat 8 nanti kita akan baca. Kita itu ditebus dikasih Tuhan sedemikian rupa itu ketika apa? Kita masih berdosa. Dari kondisi kita itu masih musuh Allah. Kita ditebus oleh Tuhan begitu luar biasa. Wow. Sebentar lagi kita merayakan Natal, dekorasinya udah kelihatan. Tadi kita nyalakan lilin, Advent yang 1. Kita lihat kisah Natal. Yesus lahir bukan langsung muncul superhero. Wah, semua sakti, semua diatur kebal ini sebagainya. Enggak ada cerita seperti itu. Dia datang sebagai bayi yang kecil. Dan itu dilahirkan di mana? Istana terbesar. Kita tahu ceritanya. Dan saya seringkali menduga, saya pribadi, pada waktu itu memang diungkapkan di firman Tuhan tidak ada tempat bagi mereka. Tapi saya pikir gambaran manusia sebenarnya menolak dia. Mungkin ada tempat tapi karena ini yang datang, ya orang miskin, tidak punya apa-apa, repot ini. Saya percaya kalau misalnya yang datang itu satu pasukan dengan begitu banyak harta, mungkin rumah akan dikosongkan itu sama dia pasti. Wis tinggal di sini gak apa-apa. Tapi karena yang datang siapa? Miskin, tidak punya apa-apa, ngapain kamu? Ngerepoti saja. Itu baru awal. Dikejar-kejar kayak penjahat apa itu. Hidup selama dia hidup, status sosial sangat rendah, dihina orang. Ketika dia masuk pelayanan di Nazaret, dia hampir dibunuh, karena apa? Cuma karena tahu akhirnya mereka sadar, loh ini anak Yusuf loh, saudara-saudara kita kenal. Tanda kutip, hanya karena alasan seperti itu, dia tidak dihargai. Status sosialnya sangat rendah. Belum lagi ketika dia mati.
Dia mati dalam ketidakadilan karena dia sedang menjalankan misi keadilan Allah. Dia rela dirinya dihancurkan. Kalau kita baca kitab Yesaya itu ya, waduh itu terenyuh sebenarnya hati kita seharusnya. Tidak salah, memang kelihatannya, tapi ini sekali lagi dalam pandangan manusia. Seringkali kita menilai manusianya dari sudut pandang fisik saja. Tidak bagus, tidak cakep, ngelirik aja. Tidak masuk hitungan sama sekali. Tapi justru sebenarnya dia yang menanggung dosa kita. Dia dihancurkan sedemikian rupa. Bahkan kalau kita memperingati Jumat Agung, seringkali kalau kita masih lihat karya seni itu ya, lukisan atau patung yang ada Yesus disalib itu ya, itu kan masih pakai cawat ya, daerah kemaluannya masih tertutup. Bahkan sekarang penafsir mengatakan rasanya tidak begitu. Ditelanjangi, benar-benar telanjang. Dia benar-benar dipermalukan. Dipermalukan habis-habisan. Total. Di atas kayu salib itu. Orang nonton berapa ribu. Ada muridnya, ada mamanya di situ. Saudara bisa bayangkan. Kondisi seperti itu ditempuh oleh Allah demi kita. Kalau kita terjemahkan yang lain selanjutnya. Raja kemuliaan itu mengorbankan dirinya bagi dunia yang hina, bagi kita. Permisi tanya. Saya percaya di sini kita seringkali mungkin ya jalan-jalan lah ya di luar atau entah jalan pagi mungkin atau jalan-jalan ke mall atau kemana. Saya percaya juga bahwa kita seringkali melihat, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mungkin bawa kresek besar gitu ya, bajunya tidak bagus, keliling terus. Jangankan di Indonesia Bapak Ibu. Waktu kami sempat beberapa saat yang lalu kami ke Eropa, banyak di situ juga orang seperti itu. Dan di situ lebih mengerikan karena waktu itu sudah mulai dingin. Mereka tidak bisa sembarangan masuk stasiun terus tidur di peronnya begitu karena di situ lebih hangat begitu ya. Diusir mereka. Tidak bisa. Makan belum tentu. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini kita akan berpikir apa? Apa kesan kita? Apakah kita akan menghargai mereka? Kebanyakan dari kita kan bereaksi apa? Jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat saya. Kamu tak kasih duit sedikit saja, oke lah, secuil lah. Oke, tapi kalau urusan hidup, apalagi berikan hidup kepada kamu, sorry ya. Betul? Itu langkah kita bukan? Tapi Tuhan, Dia mengasihi kita. Musuh loh, sekali lagi, posisi kita masih musuh loh. Menyakiti hati dia, melawan dia, berontak sama dia, maki-maki dia, menghina dia. Dia datang, dia merangkul kita. Dia mengasihi kita. Kita dijadikan kekasih. Kekasih dalam arti bukan cuma pacar ya, pacar bisa putus ya. Dijadikan istri. Kita jadikan pengantin wanitanya loh. Jangan lupa itu. Kita diambil menjadi anggota, menjadi bagian dari dirinya sendiri. Luar biasa. Inilah yang saya sebut tadi. Di luar jangkauan kita manusia. Kita tidak bisa ngerti. Benar-benar tidak bisa ngerti. Kok mau? Kok mau? Slide selanjutnya. Setelah kita melihat beberapa gambaran ini, tadi kita melihat barang siapa percaya kepadanya. Tadi kita sudah melihat gambaran diri kita siapa. Kita bukan orang yang hebat, bukan orang yang seolah-olah mampu, punya power. Di hadapan Tuhan kita itu, aduh, betul-betul itu bukan usaha kita. Kita tidak bisa apa-apa. Mau kita dibilang mati.
hati. Tuhan menyinari kita, Tuhan memanggil kita itu bukan karena, wah aku hebat, wah aku dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil Tuhan itu artinya apa ya? Untung belum 14, masih kasih kesempatan di sini ya. Ini kita dipanggil Tuhan juga loh. Dipanggil jadi apa? Jadi anak-anaknya. Nanti satu saat dipanggil balik ke sono, iya, Yohanes 14 jangan lupa itu ya. Tuhan akan kembali loh, dia bilang jangan gelisah, aku akan pulang ke rumah Bapakku. Tapi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Nah nanti akan dipanggil lagi, panggilan berikutnya itu. Tapi untuk apa? Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Inilah tujuannya. Tuhan mengasihi kita tuh, wow. Bukan cuma sekarang. Tapi dia jamin sampai nanti selesai semua, tanda kutip selesai. Kita bersama dengan Tuhan. Saya kadang-kadang punya pemikiran yang agak iseng begitu ya. Saya sempat pikir-pikir begini. Kita ini sekarang dalam waktu yang kita jalani, nanti kita kan dipanggil Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Itu sampai kapan? Tidak tahu, kan namanya yaitu tadi dimensi waktu yang kita tidak bisa kenal itu ya, kekal, tidak bisa hancur. Sampai kapan? Pertanyaan berikutnya adalah, nanti misalnya, kita bayangkan sendiri gitu ya. Seandainya dunia ini nanti semua sudah selesai, Tuhan sudah datang kedua kali, semua sudah dihakimi selesai beres. Semua jelas, surga, neraka beres semua ya, sudah break, sudah kondisi terakhir begitu. Apakah itu kondisi terakhir? Atau nanti tiba-tiba Tuhan iseng lagi, tanda kutip. Ini pemikiran iseng ya. Mulai lagi dari awal. Bingung tak ya? Nggak usah dibingungkan. Tapi sekarang saat ini kondisi kita, mari kita lihat apa yang Allah nyatakan dalam diri kita. Mungkin enggak sih kalau orang mati itu dikit-dikit ketawa? Loh saudara ketawa. Pernah nggak lihat jenazah? Pernah ya Pak, kalau ada keluarga yang meninggal. Pasti kan dilus-lus, dicium, terus moro-moro bersin begitu. Tuh, wis kadung digotong royong ini. Berarti belum meninggal toh. Tapi kalau sudah meninggal, kita tahu dia kan nggak kasih respon sama apa. Sehingga saya heran kadang-kadang kalau ada orang yang mengatakan, kalau aku mau menolak panggilan Tuhan, terus mau apa? Permisi tanya, bisa tak kamu nolak itu? Loh kondisimu mati, loh kamu nolak apa? Paham maksudnya? Kita tidak akan bisa berikan respons apapun. Tuhan memanggil kita, Tuhan menghidupkan kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa memberikan, kita bisa melihat kasih Allah itu. Wow. Yang tadinya kita benar-benar mati, tidak tahu apa-apa. Kita bisa melihat karya Allah. Kita bisa melihat kasih-Nya dinyatakan pada kita. Wow. Itu gambaran dalam Bilangan pasal 21 ketika bangsa Israel dihukum oleh Tuhan melalui ular tedung itu ya. Banyak yang mati sudah ribuan. Wah ini gak mandek, bisa bablas ini yang ini, bisa habis semua itu ya. Gimana ini? Panik mereka. Tuhan bilang bikin patung ular itu. Yang Musa akhirnya taruh. Saya bayangkan bikin ular tembaga itu cepet ya. Pasti perlu waktu bukan? Tapi setelah itu jadi dan dimulai dinaikkan, ditancapkan di satu tempat yang tinggi, diberikan pesan apa? Lihat saja. Kamu enggak usah berangkang, enggak usah ngelempot sampai nyentuh, enggak usah. Lihat saja. Kamu selamat. Wow. Dalam perjuangan hidup, banyak kita yang akan mengalami seperti itu, Tuhan. Terutama yang sakit. Sudah lama sudah nyoba segala sesuatu ini, itu semua. Apapun akan dilakukan. Nah Tuhan menyediakan jalan bagi kita. Sebenarnya ini diberikan pada siapa? Orang yang paling lemah pun kamu tanda kutip kamu tidak usah angkat tangan kayak apa, tidak usah. Arahkan saja pandanganmu, ngelireo didik. Selamat kamu. Cuma tanda kutip, cuma. Kurang apa? Disitulah kita bisa belajar dalam penghukuman Allah masih ada anugerah dan harapan. Tuhan memberikan jalan keluar itu Masihan.
Slide selanjutnya. Setelah kita menyadari kondisi kita seperti itu, kita sebagai orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang rusak total, diterangi oleh Allah. Kita bisa melihat karya Allah yang begitu luar biasa. Kita diangkat oleh Dia. Hidup kita serahkan pada Tuhan. Di sini di dalam firman Tuhan dikatakan ketika Allah sudah memulai awal yang indah ini. Satu yang kembali tadi saya katakan dimensi atau kondisi yang sangat baru, yang total baru. Yang ilahi ini masuk ke dalam diri kita. Kita mulai diubahkan. Disinilah mulai relasi hidup dengan Tuhan. Dikatakan Galatia itu ya, Kristus hidup di dalamku. Mulai. Tadi dikatakan dipimpin, dipenuhi, disertai oleh Roh Kudus. Itulah awal. Statusnya berubah, iya. Kita tadi yang mati, sekarang hidup. Bahasa Alkitab dikatakan kita dibebaskan dari penghukuman Allah. Sudah lepas dari murka Allah. Nah, kita patut bersyukur untuk semua ini. Sekali lagi coba kalau kita lihat ya, Roma 5, slide selanjutnya. Roma 5 ayat 8-10. Kalau kita lihat. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Renungkan kembali hal ini baik-baik. Siapa diri kita? Kok mau-maunya Tuhan mau mati bagi kita? Kalau hitung-hitungan orang bisnis, istilahnya mungkin tidak masuk hitungannya ini. Ya, dihitung-hitung. Tidak masuk, boceng li. Gak iso. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, perhatikan kata-kata ini, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Beberapa kata ini muncul beberapa kali dalam bagian firman Tuhan. Selain di sini, Yohanes pasal 10, menjamin juga tadi, juga di Yohanes 3:16. Beberapa kali kita itu dikatakan pasti. Dalam arti apa? Kalau kita mengalami sungguh-sungguh kasih Allah itu, di mana kita sudah menerima hidup dari Allah itu, Tuhan katakan pasti. Karena apa? Ini bukan karya kita. Ini bukan karena kita bisa milih terus aku mau jalani sendiri. No. Sekali lagi, kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Dan kita diberikan anugerah itu. Kita tidak bisa lakukan apa-apa loh. Dan kita dibawa oleh Tuhan. Kita barusan melihat ini ada banjir bandang ya di mana Sumatera Utara dekat Danau Toba. Ini sudah terjadi, tanda kutip. Ya sudah terjadi ya. Kita lihat sekarang hasilnya, tanda kutip hasilnya. Batu-batu besar di mana-mana. Dan beberapa kemudian ada yang mencoba mencari beberapa momen-momen dari banyak orang itu ya. Ada yang kemarin saya lihat itu mancing berdua di tengah kali. Apes, dia tidak tahu tiba-tiba banjir besar itu melanda kali itu, dia tidak bisa lari. Di tengah dia mau lari ke samping, ke pinggir sudah sempat. Jadi sudah bingung karena PDW di tengah itu sudah cuma bisa bertahan, akhirnya kena juga, keseret. Coba bayangkan. Dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang diharapkan atau apa yang dipikirkan? Kalau tiba-tiba ada seorang yang menggapai tangannya, wow, puji Tuhan gitu ya. Kalau enggak, saudara bayangkan, dan memang ini adalah kenyataan hidup kita, bahwa Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada kita. Dia sudah memegang tangan kita.
Kondisi kita persis seperti tadi, sudah hanyut sebenarnya, sudah hopeless. Tapi di situlah Tuhan megang tangan kita. Slide selanjutnya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita supaya kita bisa diselamatkan. Menerima keselamatan kekal dan membawa kita bersama-sama dengan Dia selamanya. Tadi pagi saya iseng-iseng gitu ya, ini contoh ya, cerita. Kalau ngayal sedikit ya, ngayal. Pas Jokowi mungkin lewat sini gitu ya, rame gitu ya. Wah, Car Free Day ini dibubarin itu ya, Jokowi mau lewat sini. Tiba-tiba waktu rombongannya lewat gitu, ada anak kecil tiba-tiba nyelonong gitu, mau lari. Wah, kaget. Wah, kaget, Jokowi juga kaget, tapi dia langsung respon, dia keluar mobil langsung ambil anak itu. Dia yang ketabrak. Mati. Cerita ini ya, cerita lo ya, cerita. Kira-kira anak itu dikasih tahu nanti waktu gedenya dia mulai paham apa yang dia pikirkan. Wih, presiden mau mati buat dia. Wow, satu orang loh ya, presiden. Wow. Kira-kira keluarganya itu akan apa ya terhadap keluarganya Presiden Jokowi? Kira-kira kan gimana reaksinya? Mungkin akan nyembah-nyembah gitu mungkin ya, saya bayangkan ya. Semua omongannya akan dituruti, wes. Oh, apapun kamu ngomong tak turuti. Mau saya. Satu apa? Terhormat sekali loh, presiden mati, anakku sopo anakku. Bukan siapa-siapa. Coba kalau kita dimensi kita besarkan lagi. Tuhan mati bagi kita. Siapa saya? Makanya tadi saya katakan Yohanes 3:16 sering kali kita lupakan. Hafal, tapi di luar kepala. Tidak pernah dipikirkan di sini, di luar terus. Coba sekarang itu dibawa masuk lagi dalam otak pikiran kita pikirkan. Renungkan. Kasih Allah kepada kita. Ini penting Bapak Ibu, karena apa? Seringkali kalau kita tidak menyadari, kita akan gampang sekali memanipulasi Allah. Gampang sekali. Kita cari untung, pokoknya Tuhan bisa berkati aku senang, wah puji Tuhan, aku ikut Tuhan. Tapi begitu kita mengalami kesulitan dalam hidup, gampang sekali kita katakan, "Sik ya Tuhan, minggiro." Betul? Kenapa? Kita tidak menyadari kasih Allah. Kita dengan gampang memanipulasi Allah seolah-olah itu adalah satu hal yang kita bisa beli. Kita bisa lakukan sakarepku. Oh. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Menjelang Natal, masuk Advent yang pertama. Mari kita kembali memikirkan, merenungkan kasih Allah bagi kita. Dan setelah kita menerima kasih Allah itu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyatakan kasih itu dalam hidup kita, khususnya kepada sesama kita? Masih ingat ya perumpamaan Yesus ketika dia membandingkan dua orang yang berhutang itu. Satu utangnya kecil, satu utangnya gede. Talenta. Wow, coba nanti ditimbang ya, talenta itu berapa ton emas. Satu loh ya. Kalau di bawah ribuan atau ratusan duit sekarang, satu on, bukan satu on, 1 gram ya. 1 juta lebih sedikit. 1 ton, hitungannya sudah M gitu ya, baru 1 ton. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, duitnya sopo gitu ya. Itu kalau dihilangkan hutangnya, dengan yang cuma ngutang berapa ratus ribu bagi kita. Yesus sedang menyindir seorang Farisi. Lihatan, kamu merasa tidak berhutang banyak. Kamu nyambut aku enggak? Padahal ngundang aku. Nyambutnya enggak? Tapi lihatan perempuan itu, dia bilang, dari tadi dia menyekah kakiku. Kaki lo ya, bukan muka lo, kaki. Dengan rambutnya, dengan tetesan air matanya.
Apakah kita menyadari betapa kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita? Dan slide selanjutnya. Di yang terakhir itu saya ingin bertanya, apakah orang lain itu bisa melihat Allah, melihat Kristus dalam kehidupan kita? Bagaimana? Seringkali ditanya, bukan? Kita hidupnya sehari-hari gimana sih di rumah? Ngomongan kita seperti apa sih? Tingkah laku kita seperti apa sih? Itu sering kita ditanyakan, bukan? Tapi kalau dikaitkan dengan kasih Allah ini, apakah kasih Allah itu sudah mengubahkan hidup kita? Omongan kita, tindak tanduk kita. Saya tahu kita bukan orang sempurna dan kita bisa berbuat salah. Iya, betul. Tapi apakah ada niat dalam diri kita, sungguh-sungguh kita mau belajar dan kita merelakan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, kita nanti dipanggil oleh Tuhan untuk bersama dengan Dia. Saya beberapa bulan yang lalu sempat ke Eropa untuk bisa liburan begitu ya. Sebelum berangkat saya sudah wanti-wanti, kita harus latihan jalan. Karena apa? Di sana kan banyak jalan dan betul. Bapak Ibu yang lihat saya waktu pulang, banyak komentar apa? Ya itulah akibatnya, salah satu. Kenapa? Harus siap. Kami latihan jalan setiap pagi, hampir setiap pagi ya, jalan keluar pakai jaket keliling, paling enggak 5-6 kilo. Paling enggak. Kalau bisa lebih jauh. Setiap hari latihan, karena di situ bisa lebih jauh. Ya bisa istirahat sih, lihat-lihat sana sini enggak kelihatan, enggak terasa, jalan-jalan bisa sampai berapa kilo itu. Enggak terasa. Maksudnya apa? Kalau kita tahu kita akan kemana, kita akan berjumpa siapa, sudahkah kamu mempersiapkan dirimu? Tuhan datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Untuk memungkinkan kita bisa sama nanti menjadi serupa dengan Dia. Jangan lupa itu. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan. Kita akan dipanggil loh sekali lagi. Panggilan berikutnya akan kita loh ya. Untuk menghadap Dia. Kita tidak usah takut, kita sudah dibebaskan dari murka Allah. Puji Tuhan, ya. Tapi persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Dia. Siap belum? Mau enggak mau? Ini bukan masalah ujian bisa kita tinggalkan, aku enggak melak ujian, enggak apa-apa. Enggak. Ini harus wajib. Harus berubah. Tapi jangan takut. Ini adalah untuk keindahan, kemuliaan, kehormatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di sana. Ingat, dimulai dari kasih Allah. Sudah berubah? Coba pikirkan, siapa sesama kita yang kita rindukan untuk kita boleh berbagi kasih dengan mereka. Coba pikirkan, khususnya untuk memberitakan kabar baik pada mereka. Pikirkan dan mulai doakan. Biar Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berkarya entah melalui kita, melalui orang lain. Orang yang kita kasih ini bisa menerima kasih Allah seperti kita. Dan mungkin pikirkan dalam satu minggu atau 1 bulan ke depan ini, kira-kira masing-masing kita pikirkan ya. Kira-kira, pertanyaan terakhir itu, bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih kita ini kepada sesama? Pikirkan, siapa, bagaimana? Ya, PR ya. Saya tidak ngecek, Tuhan yang ngecek loh ya. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan kita boleh berbagi kasih kepada sesama kita. Mari bersama kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Coba renungkan kembali dari apa yang sudah kita bicarakan bersama. Apakah kasih Allah itu masih hangat dalam diri kita?
Atau kita sudah lama sekali melupakan hal itu. Kita seolah-olah hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kita hidup mencoba melibatkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi yang utama dalam diri kita. Pikirkan baik-baik. Kalau kita masih ada dan hari ini kita kembali diingatkan akan kasih Allah ini. Dengarkan suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Dia mengubah hidupmu, mempersiapkan dirimu untuk boleh berjumpa dengan Dia. Dan pikirkan sesamamu, bagaimana, siapa yang akan kau bagikan kasih Allah kepadanya. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekalipun kami tidak bisa memahami sepenuhnya kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Kau izinkan kami itu boleh mengalami dan menikmati kasih-Mu yang indah itu. Tuhan tolong kami. Untuk kami sungguh Tuhan boleh mengalami perubahan-perubahan seperti yang Kau mau ya Tuhan. Karena kami boleh melihat rencana-Mu. Kasih-Mu Tuhan yang akan membawa kami kembali kepadamu. Tuhan tuntun kami. Tolong kami. Sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk kami juga boleh berbagi kasih dengan sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar tidak hanya melihat diri kami sendiri. Tapi kami boleh melihat khususnya bagi mereka yang sungguh sangat membutuhkan khususnya tentang kabar baik ini ya Tuhan. Tolong kami. Melalui hidup kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, kata-kata kami. Tolong ya Tuhan. Biar Engkau sungguh dipermuliakan. Kasih-Mu boleh disampaikan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat di tempat ini. Tolong kami ya Tuhan. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Mengasihi Engkau. Mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, menyerahkan ini semua demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.